pandangan atau stigma orang, kebanyakan orang bahwasannya gue penak tinggal neruske, gue penak wis duwe tinggalan garek santai-santai. Menurut saya kita tidak bisa menggeneralisasi statement seperti itu karena apa? Meneruskan itu tidak lebih mudah daripada merintis sebuah usaha. Perkenalkan, saya Gilang Saputra. Saya merupakan owner dari Kopi Luwak Mataram. Usia saya sekarang 22 tahun. Kopi Luwak ini didirikan oleh orang tua saya. Nah, kenapa namanya Kopi Luwak Mataram? Karena lokasinya ada di Kota Gede. Nah, pada awal berdiri, segmentasi pasar di Kopi Luwak Mataram sendiri 90% adalah wisatawan asing. Nah, tetapi karena kondisi pandemi tidak ada wisatawan asing. Orang tua saya berusaha untuk bertahan 3 bulan, 6 bulan, tetapi yang ada hanya beban operasional semakin tinggi karena adanya pengeluaran, tidak ada pemasukan. Hingga akhirnya saya berusaha berpikir apa yang bisa saya lakukan, kontribusi apa yang bisa saya berikan, dan inovasi apa yang bisa saya lakukan. Saya berusaha berpikir untuk membuat idenya itu sederhana pada waktu itu, yaitu konsepnya angkringan. Nah, saya utarakan ide itu ke ayah saya, lalu ayah saya merespon bahwasannya, kamu butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan semua ini? 3 bulan mungkin paham. Siswi sesasi wae. Oh ya. Dalam waktu tempo 1 bulan kita usahakan semaksimal mungkin di situ. Pada waktu itu memang saya sudah ada alokasi tabungan sehingga tidak terlalu merepotkan orang tua saya. Saya juga tanya, enaknya nang ndi nggone ngono to? Mbok wis seneng omah wae, di rumah aja ada tempat. Ya gitu. Jadi saya berusaha memanfaatkan rumah ini untuk menjadi sebuah usaha seperti itu. Kita mulai 5 orang. Nah, alhamdulillah ternyata bisnisnya malah berkembang seperti itu. Awalnya 5 orang, terus 10 orang, terus 20 orang, hingga sekarang jadi sekitar 35 orang. Nah, tetapi cakupan bisnisnya ini juga semakin berkembang tentunya. Karena sampai hari ini saya sudah mengelola bisnis ini selama kurang lebih 3 tahun. Ini masuk tahun ketiga saya, seperti itu. Untuk proses peralihan sendiri, itu tepatnya memang pada waktu pandemi, itu kurang lebih bulan-bulan April 2020. Nah, tepat 3 tahun yang lalu, itu bisnis ini sudah mulai saya handle. Yang mulainya itu saya membangun angkringan, yang sekarang jadi kafe, yang sekarang lagi mau jadi berkembang pengen jadi resto. Nah, proses ini tentunya adalah proses perubahan dari manajemen yang tadinya bersifat kekeluargaan, bersifat tradisional, hingga akhirnya arahnya lebih ke corporate. Karena memang tujuan saya menjadikan yang berawal dari angkringan ini sebuah perusahaan yang memang proper. Tentunya nggak mudah, terutama mungkin kan kalau mindset keluarga sendiri kan, loh ini tuh bisnis keluarga, kenapa harus kamu open kepada orang lain? Nah, sedangkan untuk saya sendiri, bisnis ini adalah kebermanfaatan buat semua orang, seperti itu. Berbagai inovasi coba saya lakukan. Yang pertama, kita mulai dulu dengan proses perubahan bisnis. Kenapa saya bilangin perubahan? Karena pada waktu itu kita di sektor kopi, gastronomi kopi itu dia tidak perform. Hingga akhirnya kita harus melakukan pivot untuk membuat angkringan pada waktu itu. Itu adalah salah satu bentuk inovasi dasar. Nah, ada satu titik di mana proses inovasi itu yang tadinya 1 kaki, yaitu gastronomi kopi, pivot ke 1 kaki, satunya lagi yaitu di kafe atau angkringan tadi. Hingga sekarang bisa jalan dua-duanya, jadi ditopang 2 kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita
proses penyesuaian produk, di mana tadinya hanya kopi saja yang kita jual, yaitu kita berinovasi menjadi ada minuman-minuman yang memang terjangkau karena mindset orang itu ketika melihat kopi luwak ini sudah mahal. Bagaimana menciptakan yang bahwasannya kamu bisa minum kopi luwak di sini tapi tidak mahal. Apalagi kopi yang identik kopi hitam. Bagaimana kita menciptakan sebuah kopi, terutama dalam konteksnya adalah kopi luwak yang bisa diminati sama anak muda juga. Kita makanya berinovasi membuat produk waktu itu kopi luwak milk original. Tentunya pada proses itu juga kita bertahap. Pada waktu itu kondisi itu pandemi. Saya coba-coba iseng untuk membuat delivery order dengan sistem pre-order untuk kopi gelas. Nah, jadi kopi botol, tapi botolnya ini botol kaca. Nah, pada waktu itu ternyata perform kita bisa terima pesanan 50, 80, nah gitu, untuk kita distribusikan. Lalu dari segi yang ketiga, yaitu inovasinya berupa manajemen, perubahan sistem manajemen yang tidak berfokus pada satu orang. Mungkin 3 hal itu sih yang paling berdampak banyak terhadap kelangsungan bisnis saya. Kalau kita sendiri untuk tantangan ini jelas banyak. Tentunya juga kita tidak bisa menampik adanya kompetitor baru. Namun saya sendiri yakin karena Kopi Luwak Mataram ini punya value-nya sendiri. Dari segi brandingnya, bahwasannya memang yang mana ada lagi yang Kopi Luwak Mataram yang benar-benar di Mataram, kayak gitu. Dari segi value yang saya tawarkan juga, kapan lagi kamu bisa minum kopi luwak sambil lihat luwaknya langsung. Dan juga pelayanan kita berfokus pada pelayanan Jawa. Kalau omset per bulannya tentunya tetap di atas 100 jutaan. Itu untuk per bulannya, untuk kotornya. Tapi jika digabungkan dengan berbagai bisnis, tentunya mungkin bisa kira-kira 2 kali lipatan lah. Seperti itu. Tapi tergantung juga ya Mas, kita seasonal. Seperti bulan Februari lalu kondisinya tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena tempat kita kebanyakan outdoor, jadi kondisi pada waktu itu hujan, jadi ya mungkin di rata-rata 100 jutaan lah untuk kafenya sendiri. Kalau dari saya pribadi, kalau teman-teman sudah mantap ingin berwirausaha, mantapkan diri teman-teman semua, tanamkan mindset bahwasannya usahaku itu berhasil. Kalau saya dulu punya mimpi bahwasannya saya harus bangun Kopi Luwak Mataram. Saya buat tulisan besar, saya tempel di dinding di kamar saya, di depan kasur saya. Setiap saya bangun tidur, saya udah tahu mau ngapain. Bahwasannya aku kudu ngedeki Kopi Luwak Mataram. Setiap pagi, setiap hari saya baca. Sebelum tidur, saya renungkan hari ini aku udah ngapain aja untuk Kopi Luwak Mataram. Hal yang paling sederhana, paling ngena, biar bisnis teman-teman bisa jalan. Pastikan bahwasannya bisnis teman-teman, mindset pertama, jangan fokus kepada keuntungan,